Halo Sobat Finansial, Editorial Point kembali hadir di depan Anda untuk menyajikan isu terkini, membuka wawasan serta mengulas masalah lebih akurat dan mendalam. Saya Jacob Tobing akan memandu acara, inilah Editorial Point. Industri keuangan syariah adalah raksasa yang sedang tidur. Saat ini, pemerintah memiliki concern besar untuk membangkitkan raksasa ini. Salah satunya dengan membangun satu bank syariah terbesar di Indonesia. Dan benar saja, raksasa itu pun bangkit, bernama Bank Syariah Indonesia, mengelola sekitar 1.365 cabang di seluruh Indonesia dengan kapitalisasi pasar mencapai 98,255 triliun rupiah. Per kuartal 3 tahun 2023, bank hasil merger dari Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan BNI Syariah mencatatkan aset sebesar 319,84 triliun rupiah. Sejak lahir 1 Februari 2021, visi Bank Syariah Indonesia cukup ambisius, peringkat 10 bank Islam terbesar secara global, serta misinya mulia, memberikan akses solusi keuangan syariah, bank syariah yang memberikan nilai terbaik bagi pemegang saham dan menjadi perusahaan pilihan, serta kebanggaan Indonesia. Namun di sisi lain, ada organisasi Muhammadiyah di balik keperkasaan si raksasa. Setelah 3 tahun bekerja sama, tiba-tiba persisnya 2 pekan pasca rapat umum pemegang saham tahunan Bank Syariah Indonesia tanggal 30 Mei 2024, pengurus pusat Muhammadiyah jatuhkan talak 3 terhadap Bank Syariah Indonesia lewat sebuah memo perihal konsolidasi dana dengan instruksi rasionalisasi dana simpanan serta pembiayaan dengan pengalihan ke Bank Syariah Bukopin, Bank Mega Syariah, Bank Muamalat, serta Bank Syariah daerah lainnya. Atau dalam bahasa sederhananya, Muhammadiyah cash out, menguras dana simpanan dari Bank Syariah Indonesia. Total dana simpanannya berkisar 15 triliun rupiah, bukanlah angka receh. Gerangan apa yang terjadi? Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal, Anwar Abbas, beralasan pemindahan dana Muhammadiyah untuk menghindari risiko konsentrasi. Selain itu, alasan utama lainnya untuk menjaga persaingan pasar perbankan syariah tetap sehat dan kompetitif. Lantas, benarkah demikian? Atau ibarat udang di balik batu, sesungguhnya ada motif lain yang mendorong putusan tersebut? Setali 3 uang, pendapat senada juga diutarakan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan, Dian Ediana Rae, membenarkan bahwa pasar perbankan syariah saat ini memang tidak sehat karena hanya dikuasai oleh satu pemain besar, yakni Bank Syariah Indonesia. Saat ini ada 13 bank umum syariah dan 20 unit usaha syariah beroperasi di Indonesia dengan aset kecil. Tahun ini, OJK tengah mendorong terjadinya konsolidasi bank umum syariah dan unit usaha syariah melebur menjadi bank syariah baru dengan minimal total asetnya 200 triliun rupiah. Sementara sepak terjang sang raksasa kembali catatkan kinerja positif sepanjang 2023 dengan pertumbuhan 33,8% secara tahunan dengan laba bersih 5,7 triliun rupiah. Hal ini kembali menguatkan keperkasaan BSI dengan nilai aset terbesar mencapai 353,62 triliun rupiah. Jauh meninggalkan belasan bank umum syariah serta unit usaha syariah lainnya. Visi Bank Syariah Indonesia niscaya segera terwujud. Pertanyaannya, inikah ekosistem yang diinginkan pemerintah? Sebuah entitas raksasa di tengah kumpulan bank serta unit-unit usaha syariah yang kerdil. Ibarat petir di tengah hari bolong, semua yang mendengarnya pasti bertanya-tanya, ada apa antara Muhammadiyah dan Bank Syariah Indonesia? Saat ini hadir di studio bersama kita Bapak Uslimin Usle, pemimpin redaksi kabarbursa.com. Pak, jika dianalogikan seperti sebuah pernikahan, Pak, ini siapa yang berselingkuh, Pak? Jadi sebetulnya tidak ada yang berselingkuh dan tidak ada yang diselingkuhi. Oh, Yang ada yang merasa ada yang melanggar komitmen. oke. Jadi pelanggaran komitmen bukan karena selingkuh. Ingkar aja, Pak ya? Jadi ini ingkar pada kesepakatan Oh, oke. atau ingkar pada akad yang mereka telah bangun sebelumnya. Akadnya seperti apa? Ini sampai hari ini mereka belum bukan bukaan, tapi melalui memo Jogja yang kita sebut sebagai memo Jogja nomor 320 itu tertanggal Mei itu 30 Mei. Itu adalah sesuatu hal yang memang cukup mengagetkan ya.
bahwa ternyata ada sesuatu antara Muhammadiyah dengan BSI. Nah ini dalam penjelasan resmi BSI juga mereka merasa tidak ada masalah, tapi Muhammadiyahnya ada masalah. Kalau tidak ada masalah kan tidak mungkin keluar memo itu. Iya, pasti. Nah ini jadi dalam editorial kita di Kabar Bursa setiap edisi Senin itu kita menguraikan semuanya. Jadi ada problematikanya, ada beberapa sih di balik itu, sehingga kemudian Muhammadiyah akan mengalihkan dananya, bahkan sebetulnya bukan akan. Ini sudah di berbagai daerah sudah terjadi pengalihan dana dari BSI. Komitmennya itu apa Pak ya, akadnya Pak ya? Ada beberapa, ya kalau Muhammadiyah menyebut, teman-teman Muhammadiyah menyebut bahwa perbankan BSI ini dalam praktiknya tidak lagi murni kepada kaidah-kaidah atau syariah, prinsip-prinsip syariah. Sudah semakin banyak yang tidak berkomitmen atau tidak selaras dan sejalan dengan komitmen yang mereka bangun sebelumnya. Nah, antara lain yang mereka kemukakan adalah BSI ini dalam berbagai kesempatan lebih mendahulukan korporasi daripada UMKM. Korporasi. Ya. Tapi memang visinya itu kan menjadi top sebetulnya 5, Pak. visi, kalau kita melihat visi secara umum BSI adalah menjadi bank modern, bank syariah modern yang inklusif. Jadi melayani semua sebetulnya. Tapi boleh jadi mereka memang ada komitmen antara BSI dan Muhammadiyah. Nah ini Muhammadiyah sudah membuka, tapi harusnya dalam hal ini BSI menjawab itu dengan data. Harusnya mereka pasti punya data. Nah tapi sampai saat ini BSI meskipun sudah berbagai kalangan yang menyoroti,nya, BSI belum mengeluarkan data itu. Dananya cukup besar Pak ya, sekitar 13 triliun dari 15 triliun. Jadi dana yang akan dipindahkan itu, jadi total dana Muhammadiyah di BSI yang diakui selama ini adalah 15 triliun. Yang akan dialihkan itu ada 13 triliun. 13 triliun. Lumayan besar. Iya. 13 triliun itu kan bukan angka receh Pak ya? Ya. Apakah memang ini sudah terjadi Pak gerakan untuk istilahnya cash out ini? Gerakan itu sejauh yang kita peroleh data di daerah, di berbagai daerah itu sudah mulai pengalihan. Tadi pagi saya berkomunikasi dengan salah seorang rektor perguruan tinggi, dia sudah mengatakan bahwa pimpinan dana-dana perguruan tinggi, amal usaha perguruan tinggi itu sudah dialihkan, sudah mulai dialihkan. Di kabupaten juga ada yang mengatakan mereka sudah mengalihkan, meskipun belum semuanya, karena ada permintaan juga dari pihak BSI setempat untuk jangan langsung dialihkan semua. Jadi ada yang dialihkan, nanti bulan depan lagi dialihkan lagi. Oh gitu. Ada uangnya tidak ada atau gimana? Ya itu. Ini informasi yang kita peroleh daerah. Dan itu disampaikan oleh teman-teman Muhammadiyah. Jadi problemnya kira-kira seperti kurang lebih seperti itu ya. Bisa mengguncang juga Pak ya. Karena ya lumayan, cukup mengganggu juga. Jadi jangan salah Bang Yakob. Pada tahun berapa itu, 2000 berapa, di awal-awal SBY itu, Bank Senturi bangkrut, hanya persoalan kredit macet 6,7 triliun. Ini dana Muhammadiyah di BSI itu 2 kali lipat lebih dari dana Bank Senturi, yang membuat Bank Senturi itu bermasalah. Dan sampai hari ini sudah selesai Bank Senturi kan, sudah tidak ada. Jadi kita berharap para pengambil kebijakan di BSI itu menyikapi ini secara cermat, hati-hati dan sungguh-sungguh untuk agar jangan terulang. Karena bagaimanapun juga ini adalah pertaruhan kita semua, pertaruhan perbankan syariah. Kita ketahui BSI ini adalah perbankan syariah terbesar di Indonesia. Oke, alasannya selain ingkar komitmen itu apa lagi sih Pak sebenarnya Pak? Kenapa Muhammadiyah tiba-tiba menarik dananya 2 minggu setelah hasil RUPS menyebutkan bahwa ada perubahan komposisi di komisaris dan juga Dewan Pengawas Syariah. Jadi yang dikemukakan secara resmi ke publik itu pertama karena Bank Syariah tidak komitmen dan ingkar pada kesepakatan mereka. Yang kedua, tapi ini sampai saat ini Muhammadiyah belum juga memberikan keterangan resmi apakah ada motif politik di balik itu. Tapi kalau dikait-kaitkan sepertinya ada. Karena sikap ini diambil oleh Muhammadiyah setelah BSI melakukan RUPS dan terjadi perubahan komposisi baik di DPS-nya, Dewan Pengawas Syariahnya maupun di komisaris. Betul. Nah,
informasi yang kita peroleh, BSI ini sebelum RUPS itu meminta kepada Muhammadiyah agar mereka mengajukan nama baik untuk posisi di DPS, Dewan Pengawas Syariah. Muhammadiyah mengajukan nama Prof. Jai Mubarak. Kemudian di posisi untuk posisi komisaris, kita dapat informasi nama yang diajukan oleh Muhammadiyah adalah Abdul Mu'ti. Iya. Nah, tapi nama terakhir ini tidak muncul di komposisi. Iya. Saya lihat di sini. Apakah itu ada kaitannya? Ya mereka bisa jawab itu. Soalnya kalau saya lihat dari susunan Dewan Komisaris sendiri ada perwakilan dari NU, BNI, BRI, akademisi, bahkan tapi tiba-tiba ada unsur politisi di sini juga masuk ke dalam unsur di susunan Dewan Komisaris ini. Apakah ini juga termasuk jadi alasannya, Pak ya? Sejauh ini kalau kita membaca kalkulasi politisnya kira-kira begitu. Tapi pernyataan resmi Muhammadiyah belum mengakui itu secara belak-belakan. Tapi kalau kita melihat itu semua, ya semua bisa berspekulasi bahwa pasti ada kaitannya ke situ. Karena semua keterwakilan pemegang saham ya atau yang punya dana di BSI itu ada wakilnya. Tapi Muhammadiyah tidak ada di komisaris itu. Sangat boleh jadi itu yang dianggap sebagai ingkar. Apalagi mereka minta informasinya. Ini BSI juga harusnya konfirmasi nih. Betulkah mereka meminta ke Muhammadiyah agar Muhammadiyah menyetor nama, menyerahkan nama sebelum RUPS? Iya, iya. Iya, karena wajar ya. Jadi jangankan Muhammadiyah yang punya dana begitu banyak, kita saja mau menyimpang ini. Kalau kita tidak ada perwakilan kita yang melihat itu di situ, ya khawatir kan kita. Istilahnya penyertaan saham di perusahaan nasabah prioritas ya, lah ya. Nasabah prioritas, penyertaan saham di perusahaan saja misalnya. Saya sebagai pemegang saham, itu harus ada perwakilan saya untuk mengawasi uang saya dikelola dengan baik atau benar. Nah ini uang belasan triliun. Bukan uang receh nih, 15 triliun itu. Iya. Ya. Jadi silahkan publik menilainya. Nah, terkait dengan penilaian publik, Pak, dengan penarikan dana Muhammadiyah ini dari BSI, itu kan otomatis jadi mengganggu reputasi dari kredibilitas dari Bank Syariah Indonesia. Itu bagaimana tuh Pak dampaknya kira-kira untuk kedepannya? Apakah nanti ini akan diikuti juga oleh warga Muhammadiyah dan simpatisannya untuk masalah penarikan dananya? Nah itu dia, karena begini, ini bisa saja diikuti para simpatisan dan kader-kader Muhammadiyah, karena ini memo ini ditujukan kepada seluruh elemen Muhammadiyah, elemen kelembagaan ya. Itu semua sudah ditujukan seperti itu. Dan tahulah Muhammadiyah ini termasuk organisasi yang cukup solid. Ya, secara kelembagaan dia cukup solid. Nah, kita tahu mereka dalam sejarah bangsa ini, mereka telah memiliki unit usaha yang luar biasa. Mereka punya aset sampai 320 triliun. Hanya berselisih sekian triliun dengan aset BSI. BSI asetnya kan sampai saat ini sekarang kan 353 triliun. Iya, betul. Muhammadiyah 320 triliun. Dengan amal usaha semuanya. Dengan amal usaha yang begitu banyak, infrastruktur yang cukup bagus. Ada perguruan tingginya, ada rumah sakitnya. Kenapa nggak bikin bank sendiri aja Pak ya? Ya, sebetulnya Muhammadiyah punya sejarah, memiliki perbankan sendiri. Tapi ya kita tahu lah dalam perjalanannya ini tidak berjalan seperti yang diinginkan. Jadi tidak maksimal sehingga kemudian mereka memutuskan untuk setelah terbentuk BSI pada tahun 2021, mereka bersepakat di tahun berikutnya untuk menyimpan dananya hasil amal usahanya di BSI. Itu sebetulnya sebagai komitmen untuk memajukan bank syariah di Indonesia. Industri syariah di Indonesia. Jadi mereka Muhammadiyah ini mau membangun entitas syariah di tanah air. Nah, dengan perjalanan sayang sekali ini ada terjadi sedikit perbedaan pandangan dan perbedaan jalan pikir sehingga kemudian terjadilah apa yang disebut sebagai memo Jogja. Memo Jogja yang bisa menjadi tragedi buat syariah. Di sini kalau kan, ini penanganannya tidak tepat, ini bisa berbahaya. Tragedi syariah, penanganannya harus tepat. Nah, menurut Bapak dengan di sini kan jadi dana Muhammadiyah akan dipindahkan ke sejumlah bank. Salah satunya Bank Bukopin Syariah, Bank Mega Syariah, dan beberapa bank-bank syariah daerah yang lainnya. Nah, itu bisa berpotensi jadi ada ini nggak Pak ya? Tragedi syariah selanjutnya jilid 2 dengan misalkan dengan potensi kebocoran-kebocoran segala macam. Sementara kan kalau saat ini kan terfokus terkonsentrasi di Bank Syariah Indonesia. Jadi pertama begini Pak Eko. Muhammadiyah mengalihkan dananya dari BSI yang secara fundamental cukup bagus pengelolaannya sejauh ini ya.
terlepas dari skandal tahun lalu bahwa data nasabah BSI itu bocor kemana-mana, Iya. itu kan sebetulnya skandal di IT itu sebetulnya. Mhm. Terlepas dari itu, BSI sejauh ini kan kinerjanya cukup bagus. Mhm. Laporan di RUPS juga kinerjanya sangat bagus. Bahwa kemudian ada penyikapan yang lain dari Muhammadiyah, Mhm. itu hal lain ya, kita sisihkan dulu. Tapi mengalihkan dana 13 triliun ke bank-bank syariah yang lain, Mhm. Muhammadiyah juga harus hati-hati. Jangan sampai dia memindahkan dari tempat yang bagus, yang sudah menunjukkan kinerja baik, tiba-tiba dipindahkan ke perbankan lain yang tidak siap mengelola dana yang begitu banyak. Ini bisa berbahaya juga. Jadi, Pengawasannya ya, juga. jadi Muhammadiyah harus betul-betul membangun komitmen dan kerjasama dengan bank-bank lain itu dibuat sehingga tidak terulang apa yang mereka keluhkan dan menjadi dasar untuk meninggalkan BSI. Jangan-jangan mereka pindah dari BSI bukan menjadi lebih baik, tapi menjadi lebih berbahaya lagi. Bukan kita meragukan kualitas bank-bank syariah yang lain, Iya, betul, tapi Pak. kan sejauh ini infrastruktur bank syariah Indonesia dibandingkan bank-bank muamalat, bank mega yang syariah semua itu, bank Bukopin dan sebagainya, itu kan kita lihat sejarah panjang kerjasama antara Muhammadiyah dengan Bukopin Syariah misalnya seperti apa. Nah, pada akhirnya kemudian Muhammadiyah memindahkan dananya ke BSI setelah BSI terbentuk 2021. Iya. Nah, ini harusnya dikaji secara baik-baiknya. Kita berharap Muhammadiyah tapi kan di sana banyak pemikir-pemikir syariah yang pemikir-pemikir ekonomi syariah. Pasti mereka sudah memikirkan baik-baik itu. Iya, Pak. Ya memang harus, karena kan sangat sekali rawan penggelapan, terus Ya. kebocoran kemarin juga kan itu perlu diperhatikan Ya. juga. Terus di lain sisi Pak, mengenai salah satu alasan yang diungkapkan oleh Muhammadiyah itu dari Ketua PMI Muhammadiyah Anwar Abbas menyebutkan bahwa hal ini dilakukan untuk supaya pasar perbankan syariah itu tetap sehat Ya. dan kompetitif, dan hal ini juga senada diucapkan juga oleh otoritas jasa keuangan. Nah, menurut Bapak saat ini ekosistemnya perbankan syariah itu kayak gimana Pak kondisinya? Jadi, apa memang seperti yang diutarakan oleh Jadi apa yang lembaga disampaikan oleh Pak Anwar Abbas dari PP Muhammadiyah benar. Saat ini memang komunitas perbankan syariah kita terlalu terfokus kepada BSI. Jadi BSI ini sangat dominan sekali, Pak Yakob. Jadi berdasarkan indikasi penilaian HHI itu angkanya sudah semakin mengkhawatirkan karena semakin terkonsentrasi pada satu. Padahal kalau perbankan syariah kita mau iklim kompetisinya sehat, tidak boleh ada yang terlalu dominan satu dan yang lain terlalu jauh jaraknya. Jadi kalau seluruh perbankan syariah yang lain di Indonesia ini dikumpulkan, itu masih kalah jauh dari performa Bank Syariah Indonesia. Nah, ini menjadi hal yang tidak sehat juga kalau ada yang satu terlalu memonopoli. Harusnya pemerintah dan OJK, tapi kan mereka pasti lebih paham ya. Kita hanya mengingatkan saja, idealnya ini BSI jangan seperti Menara Gading yang tumbuh tinggi besar, tapi di bawahnya itu terlalu jauh jaraknya. Idealnya supaya ada kompetitornya yang sepadan, seperti di perbankan konvensional. Di perbankan konvensional kan bank-bank plat merah itu ada pesaingnya bank-bank swasta yang relatif setara kemampuannya, baik asetnya dan sebagainya. Nah ini kemarin kita sebetulnya sempat berharap banyak bahwa akan ada BSI kedua ketika ada ide dari Kementerian BUMN untuk memerger lagi sejumlah perbankan syariah. Nah ini kalau itu jadi dan dikasih modal yang relatif sama, ini kita bisalah berharap bahwa komunitas bank syariah di Indonesia akan semakin sehat karena ada kompetisi yang seimbang, relatif seimbang. Tapi sayangnya saat ini Pak, 11 bank umum syariah, 17 unit usaha syariah, asetnya itu masih di bawah 40 triliun. Nah itu dia. Jauh sekali di bawah. Jauh sekali di bawah dengan BSI. Jadi ini BSI terlalu jago sendiri. Ibaratnya kalau dalam dunia sepak bola antara seperti timnas Timor Leste melawan Argentina, itu terlalu jauh jaraknya. Pasti ya susah lah. Jadi jadi kita berharap pemerintah dan para pihak yang lain yang mengurusi persoalan perbankan dan syariah ini bisa menciptakan komunitas syariah yang relatif seimbang begitu. Di mana-mana kalau terjadi gap yang terlalu jauh, itu pasti akan menimbulkan sesuatu yang kita tidak inginkan. Ya, dengan kata lain, pemerintah harus membangkitkan raksasa lagi yang lah. Harus menyiapkan lagi raksasa. Iya. Ya kan ada yin dan yang, ya. Ada kiri dan kanan. Supaya seimbang, Pak. Iya, kalau berat sebelah itu
kapal juga kalau berat sebelah akan oleng dan tenggelam itu. OJK menaksir Pak, itu paling tidak harus ada bank syariah baru dengan aset minimal 200 triliun Pak Ya. untuk mengimbangi BSI. Untuk mengimbangi BSI yang 353 triliun itu. Hmm. Ya, jadi kalau mau seimbang ya minimal 200 lah. 200-250 triliun. Nah, problemnya itu tadi seluruh perbankan syariah selain BSI dikumpul itu asetnya belum sampai ke situ. Hmm. Jadi ini adalah pekerjaan rumah yang besar buat pemerintah, buat OJK, buat BI dan para pemangku kebijakan untuk segera memikirkan ini supaya iklim perbankan syariah kita. Ini kan Indonesia menargetkan bahwa kehidupan syariah di Indonesia akan semakin membumi. Nah, saat ini memang kita berada pada posisi 3 setelah Malaysia dengan Arab Saudi, tapi dengan komunitas yang begitu besar kita di Indonesia, ini belum sepadan gitu. Potensinya harus bisa lebih besar Potensinya lagi harus ya, bisa Pak, ya? lebih besar lagi. Nah, seharusnya juga memang bisa lah. Misalnya berapa dana umat yang bisa terkumpul dari basis. Iya, basis. Ya. Jadi ini semua kalau dikelola dengan baik, sebetulnya Iya, betul. potensi yang luar biasa Iya. buat pembangunan juga buat kita, Iya. buat bangsa dan negara. Tapi memang kuncinya sekarang ibarat kata harus memulai dari nol lagi ya. Karena dengan insiden ini mungkin kepercayaan publik dan juga kepercayaan publik terhadap contohnya Bank Syariah Indonesia sendiri harus dibangun lagi. Karena kan tidak mudah, Pak ya. Ya, sebetulnya yang paling susah di dunia perbankan itu adalah membangun kepercayaan publik. Nah, mudah-mudahan dari kasus ini tidak kemudian membuat kepercayaan publik itu menjadi runtuh betul ya. Ini bisa dianggaplah sebagai bagian dari membangunkan singa yang tidur gitu. Mudah-mudahan dengan kejadian ini manajemen BSI bisa mengambil langkah yang tepat, termasuk pemerintah dan pemangku kebijakan yang lain, sehingga kemudian tidak terulang pada kasus pada momen-momen berikutnya. Jadi tidak ada kasus-kasus berikutnya. Tapi ini hanya bagian dari upaya untuk semakin berhati-hati. Ya, dan membangun ekosistem Nah, perbankan itu dia. syariah lebih Yang sehat. paling penting adalah pemerintah segera menyiapkan ekosistem syariah yang lebih sehat. Nah, seperti yang disampaikan teman-teman dari Muhammadiyah, bahwa mereka mengalihkan dananya karena mereka melihat ini sudah tidak sehat. Terlalu terkonsentrasi pada satu tempat. Kalau kejadian seperti itu kan pasti biasanya dampaknya tidak terlalu bagus. Baik, terima kasih Pak Usle untuk pandangannya mengenai topik ini. Demikian Sobat Finansial, terima kasih telah bergabung bersama kami sejak awal hingga akhir. Semoga pembahasan pada episode kali ini bisa memberikan manfaat serta wawasan berharga untuk Anda. Kami mengundang Anda untuk berinteraksi, utarakan saran dan pendapat Anda lewat kolom komentar kami, dan jangan lupa klik subscribe, like, serta aktifkan notifikasi untuk mengikuti episode kami berikutnya. Tidak kalah penting, ikuti juga rujukan berita ekonomi Anda, kabarbursa.com. Saya Jacob Tobing, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya.